Adapun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersalawat dengan salawat yang diajarkan Rasul SAW. Salawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibbil qulub, salawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga, dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul SAW memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat fatih. Salawat fatih ini yang diterima. Antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tariqat yang disebut tariqat Tijaniyah. Tariqat Tijaniyah menulis di sana tentang asal muasal salawat fatih. Salawat fatih ini disebutkan misalnya guru mereka, Syekh At-Tijani itu mendapatkan lembaran dari Allah, lembaran dari cahaya yang tertulis di situ salawat fatih. Subhanallah jamaah. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat fatih ini di situs itu disebutkan tentang keutamaan salawat fatih ya. Bahwasanya yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak 600.000 kali salawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin. Dari awal diciptakan sampai akhir. 600 kali lipat dari jumlah mereka semuanya. 600.000 ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik yang dibaca ketika sholat? Tapi yang jadi masalah orang masih percaya. Salawat fatih ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ini yang baca salawat ini dikatakan Nabi itu penutup, pembuka yang tertutup, dan beliau penutup untuk yang lainnya, beliau penutup para Nabi. Oke, itu betul. Tapi yang jadi masalah apabila ini dikatakan secara mutlak Nabi yang menutup segala sesuatu, Nabi yang membuka segala sesuatu, ini tidak. Semua itu dengan izin Allah Jalla Jalla. Tapi tadi yang membaca salawat ini itu mendapatkan pahala 600.000 kali lipat. Kita yang tahu itu pahala dilipat gandakan jadi berapa? 700 kali lipat. Orang sedekah 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, tapi Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah, ini 600.000 kali lipat. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya lebih baik daripada membaca Al-Quran 6.000 kali. Pokoknya yang bukan dari Rasul SAW akan mendapatkan masalah. Kemudian yang membaca salawat fatih ini tidak akan mendapatkan kemuliaan, pahala itu kecuali dengan 2 syarat. Disebutkan di situs itu. Syarat yang pertama, izin dari guru. Harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau dapat ijazah dari gurunya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena gurunya ini yang mendapatkan izin dari Allah langsung. Jadi harus ada izin nanti. Kalau antum nggak dapat izin, baca itu pahalanya tetap. Ini yang disebutkan di situs itu. Syarat kedua, meyakini, nih, ya ditulis di situ, i'tiqadul musalli annaha laysat min ta'lifil bashar. Berkeyakinan bahwa salawat ini bukan buatan manusia. Itu pemberian Allah. Wa dzalika anna al-Qutb al-Bakri radhiyallahu taala anhu tawajjaha ila Allah. Ini ceritakan bahwa gurunya itu mendapatkan ini dari Allah. Fi sahifatin min nur. Di lembaran dari cahaya tertulis dengan pena takdir. Salawat itu. Kita sebagai umat Islam, wahyu sudah selesai. Nggak ada lagi wahyu. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, ini sebagai penutup ceramah kita, ada yang disebut salawat nariyah. Coba dikaji kembali itu, salawat nariyah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca salawat nariyah 4.444 kali. 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul SAW. Kemudian di maknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi SAW. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi SAW dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi, dengan zat Rasul SAW. Yang sahih tidak boleh, kita bertawasul dengan amal soleh. Apa salawat nariyah itu? Allahumma salli salatan kamilatan. Wasallim salaman, wasallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad. Alladhi tanhallu bihil uqad. وتنفرج به الكرب ويقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه عدد كل معلوم لك. Ini salawat nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah. Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita baca selawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Kemudian datang sebuah salawat, bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Hada wallahu